Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Niji Putra Pratama, NPM 2478257. Jadi kali ini saya ingin membuat video hands-on Cisco Packet Tracer Lab 1.1.7 dengan judul Basic Switch Configuration Physical Mode, atau bisa dibilang konfigurasi dasar switch mode fisik. Kenapa dalam mode fisik? Karena di sini kalian bisa lihat ada perangkatnya dalam bentuk seperti nyata gitu ya. Oke, lanjut. Sini ada topologi yang dimana di sini kita disuruh menyambungkan switch 1 dengan PC menggunakan kabel. Di sini yang biru ini namanya kabel konsol, dan itu menggunakan kabel strap nyambung dari portnya switchnya F06 ke PC. Di sini ada address table ya, dengan nama, di sini device-nya ada dua, switch 1 dan PC. Di sini ada interface nama dari interface dari switch-nya. Di sini dia namanya VLAN 99 dengan IP address 192.168.1.2. Dan kenapa titik 2? Kenapa enggak titik 1? Karena yang titik 1 itu nanti dia itu biasanya digunakan untuk IP default gateway. Dan /24 berarti dia full, yaitu nanti subnet masknya adalah 255.255.255.0. Terus di sini kita bisa lihat ada IP versi 6 yaitu 2001 DB8 acat 1 sama dengan 2/64. Di sini ada link lokal dari IP versi 6-nya. Kalau yang untuk switch di sini dia yaitu FE82, dan kalau untuk PC nanti itu dia 1. Jadi FE80.2.2 Nah, di sini kita lanjut yang ke PC-nya. Ini ada IP versi 4 dari PC-nya, yaitu 192.168.1.10/24, 1 network. Terus ini ada IP versi 6-nya. Dan subnet masknya yaitu sama ya, di sini 255.255.255.0. Kita lanjut. Di sini ada objektif ya, ada part 1, part 2, part 3. Yang pertama di sini cable network and verify the default switch configuration. Jadi kita akan menghubungkan perangkat jaringan dan menverifikasi konfigurasi default switch. Terus yang kedua di sini kita disuruh configure basic network device setting. Kita akan mengatur konfigurasi dasar perangkat jaringan. Yang ketiga verify and test network. Kita baru nanti akan menverifikasi dan menguji konektivitas jaringan. Kita lanjut aja langsung ke part pertamanya, itu yang tadi mengkambelan jaringan dan verifikasi konfigurasi default switch. Sini disuruh from the self click and drag switch 1 kita disuruh tarik ini ya. Kalian bisa lihat di sini ada perangkat switch. Sebentar. Nah, di sini misalnya di sini ada switch, kita disuruh tarik ke bagian sini. Terus yang B, kita disuruh tarik device yaitu PC ya, PC yang ini. Lalu kita menyambungkan kabel konsol dari PC A ke switch 1 menggunakan kabel konsol yang warna biru ini, yang seperti saya bilang tadi. Kalau colokinnya itu sebentar kita zoom ya.
Nah, kalau untuk konsol tuh bagian yang ini nih, kalau konsol dari PC, dan kalau di Switch itu dia di bagian depan tidak ada. Caranya kalian bisa klik kanan, terus pencet yang inspect rear yang artinya di ke belakang, terus yang bagian, nah ini kalian bisa lihat ada tulisan konsol, terus sebentar, ini birunya benar kan? Sebentar, saya agak kurang yakin sedikit. Iya benar berarti. Terus kita disuruh buka terminal. Oh ya, sebelum kita masuk ke PC-nya, kita hidupin dulu ya, karena di sini masih keadaan mati. Kalian bisa pencet aja tombol yang warna merah kecil ini. Nah, kalau udah atasnya warna hijau berarti dia udah hidup, baru kita pencet PC-nya. Di sini kita disuruh masuk ke menu desktop, terus masuk ke terminal, klik OK. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita sudah masuk ke dalam switch-nya. Di sini kalian no aja. Nah, kita sudah masuk ke dalam switch-nya. Di sini ada pertanyaan, why must use console connection to initially configure the switch? Why is not possible to connect to the switch via Thailand or SSH? Jadi mengapa kita tadi itu harus menggunakan kabel konsol untuk mengkonfigurasi switch seperti ini, dan mengapa tidak bisa terhubung ke switch melalui Telnet atau SSH? Jadi kalau jawabannya adalah karena ini tuh belum ada namanya parameter yang pengelamatan IP-nya yang belum yang dikonfigurasi. Lalu untuk switch Cisco ini yang baru itu ditempatkan ke layanan yang tidak memiliki konfigurasi jaringan. Lanjut kita ke step yang kedua, verify default switch configuration. Jadi kita di sini disuruh mengkonfigurasi default switch-nya. Oke. Nah, di sini kalian bisa lihat kita disuruh masuk ke mode enable, yaitu kita masuk ke exec mode. Untuk masuk ke exec mode kita menggunakan perintah enable. Mana tadi menunya? Kita pencet aja enable. Nah, kalau udah seperti ini berarti kita udah masuk. Terus lanjut yang B, verify that there is a clean default configuration. Jadi kita memverifikasi bahwa file konfigurasi default yang bersih pada switch dengan perintah yang itu di sini kan bisa lihat, yaitu show running config. Jadi kita masukin aja show running config, enter terus sampai selesai. Di sini ada pertanyaan ya, how many gigabyte Ethernet. Jadi ada berapa interface atau gigabyte interface gigabit Ethernet yang dimiliki oleh switch. Kalian bisa lihat di sini ada 28 ya, ditambah dari gigabit Ethernet 11 sampai 14. Terus selanjutnya, what is the range of values so for the FTY? Jadi berapa rentang nilai yang ditampilkan untuk baris FTY-nya di sini, yaitu 04 dan 015. Selanjutnya kita langsung yang ke C aja, examine the startup configuration file in NVRAM. Kita disuruh periksa file konfigurasi yang konfigurasi startup di NVRAM-nya.
kita ikutin aja perintahnya, yaitu show startup. Nah, kalian bisa lihat di sini sama ya pesannya, yaitu startup is not present. Di sini ada pertanyaan, why does the message appear? Jadi mengapa pesan ini muncul? Karena belum ada konfigurasi yang disimpan ke NVRAM-nya. Lanjut ke yang D di sini, examine the characteristic for the SV SV1 for VLAN 1. Jadi kita akan periksa karakteristik SV1-nya pada VLAN 1. Kita ikutin aja sesuai dengan ada perintahnya, itu show interface VLAN 1. Nah, sini kalian bisa lihat udah muncul ya. Dan di sini ada pertanyaan, is there IP address assigned to VLAN 1? Di sini jawabannya tidak. Terus selanjutnya, what is the MAC address of the SV1 answer will vary. Jadi berapa MAC address dari SV1 di sini kita cari dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat yaitu 0060.2 FDE 172D. Terus ada pertanyaan lagi, in this interface app. Jadi apakah antarmuka atau interface-nya ini aktif? Di sini kalian bisa lihat yaitu dia masih down. Ini dia masih down. Jadi dia masih mati ya atau tidak. Jadi secara default tuh switch Cisco ini memiliki perintah yaitu shutdown yang dikonfigurasi pada VLAN 1, dan VLAN 1 ini tidak akan mencapai status up sampai sebuah port diberikan padanya dan port tersebut juga aktif. Terus kita disuruh selanjutnya ini, kita disuruh meriksa IP dari SV1 VLAN 1. Kita ikutin aja sesuai dengan perintahnya. SO IP interface VLAN 1. Oke, di sini ada pesan ya, VLAN 1 is administratively down, line protocol is down. Jadi jadi VLAN 1 secara administratifnya itu down, dan line protokol juga down. Pemrotesan protokol itu juga di disable atau dinonaktifkan. Selanjutnya ke yang F, connect Ethernet cable from PC atau gigabit Ethernet cos 106. Kita disuruh nyambungin kabel Ethernetnya di sini menggunakan kabel strike. Kita sambungin ke sesuai yang ada di sini ya, kalian bisa lihat. Dan di sini juga ada perintahnya yaitu FE06. FE06 itu yang mana ya? Nah, ini. Nah, ada sambung seperti ini. Oke. Terus kita lanjut, kita udah nyambungin. Enter global configuration and enable the SVI VLAN 1 interface. Kita disuruh masukkan konfigurasi global dan mengaktifkan antarmuka SVI VLAN 1-nya. Kita masuk tadi mana? Nah, sebentar. Ini kita nunggu dulu.
oke. Karena tadi kita baru nyolokin kabel ya, jadi dia ada prosesnya. Sebentar ya, ini agak tadi enter global configuration. Jadi kita masukin konfigurasi globalnya, caranya adalah kita masuk ke mode config terminal, terus kita masukin, kan kita mau aktifin di sini VLAN 1, jadi kita masukin aja sini interface VLAN 1, terus kita aktifin, yaitu menggunakan no shutdown. Kalau shutdown tadi kan dia mati, kalau no shutdown itu dia aktif, up atau bisa dibilang. Terus kita lanjut yang ke H, examine IP properties of the SV VLAN 1, kita suruh periksa. Meriksanya itu menggunakan perintah show untuk meriksa. Ini keluar dulu. And so IP interface VLAN 1. Sebentar. Nah, di sini kalian bisa lihat VLAN satunya di sini dia udah jadi up atau aktif, dan LAN protokol juga di sini dia up. Berarti pemrosesan dari protokol internetnya itu sudah diaktifkan. Lanjut ke yang I, examine the Cisco iOS version. Kita disuruh ngecek versi dari Cisco-nya menggunakan perintah show version. Oke, kan bisa lihat di sini versinya. Sebentar, mana? Nah, ini versinya yaitu 16.3.2. Terus sebentar. Mana tadi sebentar ya. Nah, ya ini. Versionnya itu 16.3.2, release software buka kurung FC4. Terus ini ada pertanyaan lagi. What is the system image file name? Jadi namanya itu sebentar. Namanya itu yang cari dulu ya. Ini agak rabun ini. Ini SW image-nya yaitu cat 3K CAA universal K9. Lanjut di sini, what is the best Ethernet MAC address of this switch? Jadi berapa best Ethernet MAC address-nya, yaitu di sini kalian bisa lihat best Ethernet MAC address-nya 0062 FDE 172D. Lanjut bagian yang J di sini. Examine the default properties of the Gigabit Ethernet 106 interface issued by PCA. Jadi kita disuruh periksa properti default latar muka atau interface Gigabit Ethernet 06 yang digunakan oleh pada PCA. Di sini perintahnya di sini udah ada ya, yaitu show interface
Gigabit Ethernet 106. Kita enter dulu. Nah, udah selesai. Terus sini ada pertanyaan, what in the interface up atau down, jadi dia aktif atau enggak. Di sini kalian bisa lihat yaitu dia aktif ya. Gigabit Ethernetnya aktif, line protokol juga aktif. Jadi di sini ada pertanyaan kedua, what event will make interface go down? Jadi peristiwa apa yang akan membuat antarmuka atau interface-nya ini menjadi tidak aktif atau down. Biasanya yaitu ketika kita akan melakukan pengelepasan kabel atau memasukkan perintah shutdown pada interface. Selanjutnya, what is the MAC address of the interface? Jadi berapa MAC address antar muka atau interface ini? Sebentar kita cari. Nah, ini kalian bisa lihat. MAC address-nya yaitu 00C 00C 8589 186 yang ini ya. Ini. Terus ada pertanyaan lagi yang terakhir, what is the speed duplex setting of the interface? Sebentar kita cari. Ini kalian bisa lihat yaitu ada 100 bukan. Yang ini. Nah, full duplex 100 MB per megasecond. Jadi kecepatan interface dan duplexnya dari interface-nya yaitu full duplex 100 MB per second. So VLAN, examine the default VLAN setting on the switch. Jadi kita disuruh periksa pengaturan VLAN default switch-nya. Kita buka dulu aja lagi. Perintahnya yaitu show VLAN. Show VLAN aja. Nah, enter lagi. Jadi di sini ada pertanyaan, what is the name of VLAN satunya? Nah, di sini namanya yaitu masih default. Terus ini ada pertanyaan lagi, which port are in VLAN 1? Port mana aja yang ada di VLAN 1, yaitu di sini kalian bisa lihat ya, Gigabit 01, 02 dan seterusnya sampai Gigabit 114 atau totalnya kayak semuanya itu 28. Terus ini ada pertanyaan lagi, is VLAN 1 aktif? Apakah VLAN 1-nya aktif? Di sini kalian bisa lihat statusnya yaitu aktif. Terus selanjutnya, what the type of VLAN is the default VLAN? Jadi VLAN apa default VLAN-nya? Sebentar. Kita cari. Nah, di sini tipenya yaitu Ethernet atau bisa dibilang Ethernet. Selanjutnya di sini yang terakhir sebelum kita masuk part 2 yaitu examine flash memory. Kita disuruh periksa memori flashnya menggunakan salah satu dari perintah ini yaitu show flash atau dir flash. Kita pakein coba dir flash aja. Dir flash. Nah, di sini muncul ya. Jadi di sini ada pertanyaan, what is the file name of the Cisco iOS image? Jadi apa nama file dari image-nya Cisco iOS itu? Jawabannya di sini yaitu cat 3K CA Universal K39160302 SPA bin. Oke, kita lanjut ke bagian kedua yaitu configure basic network device setting atau konfigurasi pengaturan dasar perangkat jaringan.
Sini kita langsung step yang pertama, yaitu configure basic switch-nya dulu. Kita mengkonfigurasi dasar switch. Kita masuk ke config terminal. Terus kita masukin perintah sesuai yang ada di sini aja. No IP domain lookup, domain lookup. Terus kita hostname, buat ganti nama dari, kan kalau di sini kalian bisa lihat namanya masih switch, kita di sini ubah jadi yaitu sesuai yang ada di sini, yaitu switch 1. Nah, udah berhasil. Terus kita masuk ke service password sebentar, service S-nya 2, enggak ada A ya. Password encryption, enable secretnya class. Terus kita bikin bannernya di sini untuk pas mau masuk dari switch-nya, nanti dia ada muncul sebuah banner atau tulisan gitu yang munculnya seperti ini sesuai dengan perintahnya. Kita salin aja biar cepat. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masuk ke bagian yang B. Sebentar, ini terlalu panjang ya tulisannya. Kita baca pelan-pelan aja. First the create new VLAN 99 on the switch. Oke. Before manage S1 remotely from PCI, you must set aside the switch and IP address. The default configuration of the switch to have the manage of the switch control VLAN 1 forever best practice. Jadi sebelum kita dapat mengelola switch 1 ini dari jarak jauh dari PCA, kita disuruh netapin alamat IP ke switch-nya. Dan di sini kalian bisa lihat dia sudah dipatokin untuk IP versi 4 versi 6-nya dan link lokal untuk IP versi 6 dan untuk IP defaultnya nanti. Terus di sini selanjutnya first create a new VLAN 99, kita disuruh bikin VLAN 99 baru pada switch. Kemudian nanti kita akan disuruh mengatur IP, yaitu 192.168.1.2 sesuai yang ada di sini, dan subnet masknya 255.255.0 pada address table. Jadi kita langsung aja ke prakteknya. Kita bikin dulu VLAN 99 tadi disuruhnya. Terus kita exit, keluar lagi. Terus kita masuk ke interface VLAN 99 buat naruh IP. Sebentar. Sebentar. Iya benar. IP address ini buat masukin IP-nya. IP-nya tadi 192.168.1.2, subtract masknya 255.255.255.0. Oke, status itu kita masukin IP versi 6. IP 6 address. IP-nya yaitu 2001 DB8 acat 12/64-nya jangan lupa. Oke, terus kita masukin IP versi 6
Address lagi untuk link lokalnya tadi FE82 link lokal. Baru kita aktifin menggunakan perintah yaitu no shutdown. Baru exit. Oke, kita lanjut. Udah kelar ya bagian B tadi. Selanjutnya ke yang C. XML user port to VLAN 99. Kita disuruh menetapkan semua portnya dari 24 ke 99 ini. Caranya adalah kita masuk ke interface lagi, kita kasih range karena jaraknya yaitu dari gigabyte-nya dari 101 sampai 24. Baru kita pindahin menggunakan perintah switch port, kita pindah port aksesnya ke VLAN 99. Oke, kalau udah begini berarti berhasil. Dan statusnya udah up dari down, terus kita ke exit lagi. Oke, lanjut ke yang D, issue the show VLAN brief. Issue the show VLAN brief comment to verify that all port are in VLAN 99. Kita disuruh mengeluarkan perintah show VLAN brief untuk memverifikasi bahwa semua port telah berada di 99. Menggunakan perintah show tadi, ya keluar dulu. Show VLAN brief. Nah, kalian bisa lihat di sini dia sudah pindah dan sudah aktif juga dari Gigabit Ethernet 01 sampai 024. Kita lanjut yang ke E. Configure the default gateway for S1. Kita akan mengkonfigurasi default pada switch 1. Perintahnya hampir sama kayak masukin IP address. Tapi ini kita masuk ke mode config terminal. Kalau IP address kan bisa IP address. Kalau ini IP default. IP default, jangan sampai salah tulis. IP default gateway. Nah, seperti ini baru kita masukin IP gateway-nya yaitu 192.168 ya nah 1.1 yang tidak ada di addressing table tapi sudah ditetapkan di dalam teks. Tagsnya di tags. Oke, seperti ini baru kita enter. Selanjutnya kita yang ke F di sini. Console port access should also be restricted. Jadi akses port konsol juga harus dibatasi dengan kata sandi. Jadi kayak kalau kita pas mau masuk ke mode enable-nya aja itu nanti kita masukin sandi, pas masukin config bukan. Masuk ke ya enable aja kayaknya. Masuk ke enable-nya itu nanti kita akan bisa pakai sandi biar akses masuknya masuk pas mau sebelum enable juga masuk ke pengaturan mau ke switch-nya juga itu nanti dia ada passwordnya juga. Perintahnya adalah LAN sebentar, ini kan masih di benar. Sebentar, kita masuk ke LAN console 0. Terus kita login. Login share nouns.
Kita masukin passwordnya yaitu Cisco. Kita bisa lihat login source line console 0. Terus kita login kalau udah bikin ya, jangan lupa login. Terus masuk exit. Oke, lanjut ke yang G sebelum kita masuk step 2 di sini, configure virtual terminal FTY. Kita akan konfigurasi baris virtual terminal atau FTY untuk switch untuk mengizinkan akses telnetnya. Caranya hampir sama, bedanya gini, LAN FTY 15. Terus masukin passwordnya tapi sama, yaitu Cisco. Sebentar, tadi ya benar, takutnya saya salah ketik. Oke, baru N. Oh ya, tadi kan kita sebelum N ini menggunakan perintah login ya, sama kayak yang di sebelumnya juga. Di sini juga ada pertanyaan, why is the login command required? Jadi mengapa perintah login itu diperlukan? Jadi tanpa perintah login, switch itu tidak akan meminta kata sandi. Jadi dia kayak kita udah bikin kata sandi, tapi orang lain itu bisa langsung asal masuk aja tanpa menggunakan perintah login. Kita langsung ke step 2, yaitu kita melakukan konfigurasi IP address PCA. Yaitu kita masuk ke mode desktop, masuk ke IP konfigurasi, kita jadiin static semua. Terus kita masukin aja IP versi 4 dan versi 6-nya. IP versi 4-nya di sini kalian bisa lihat ada di table 192.168.1.10. Subnet masknya 255. Default gateway-nya tadi kan yaitu 192.168.1.1. Terus IP versi 6-nya kita salin aja biar cepet, karena ini sudah terlalu lama, takutnya bosan ya para penonton. Oke, kita masukin 4. Ininya tadi itu kan kalau yang switch-nya dia EV82, karena kalau untuk di PC itu kita masukinnya EV81. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah 100%, kita sudah melakukan semua juga yang ada di sini. Baru kita ke tahap yang terakhir, yaitu verify and test networking connectivity. Kita akan menguji konektivitas pada jaringannya. Kita coba ngeping, yaitu ngeping IP switch-nya. IP switch-nya yaitu 192.168.1.2. Nah, kalian bisa lihat di sini kalau sudah replay seperti ini, yaitu tandanya kita berhasil. Oke. Selanjutnya lagi nih. Mungkin di sini ada pertanyaan refleksi aja ya. Why should you configure the FTY password for the switch? Jadi mengapa kita itu harus mengkonfigurasi kata sandi FTY untuk switch? Jadi jika kita nggak ngatur atau nggak mengkonfigurasi kata sandi pada FTY, jadi kita tuh tidak akan mendapatkan atau dapat menggunakan telnet untuk mengakses switch seperti itu. Dan kalau yang kedua, why change the default VLAN 1 to different VLAN number? Mengapa mengubah default VLAN 1 ke nomor VLAN yang berbeda? Simpelnya yaitu sama aja kalau kita misalnya ngasih passwordnya itu tetap sama kayak yang dari sananya, ya orang bisa aja menggunakan akses. Jadi lebih ke untuk meningkatkan sistem keamanannya aja.
How can you prevent password from being sent a plain text? Bagaimana kita dapat mencegah kata sandi yang dikirim dalam plain text? Jadi bisa keluarkan perintah seperti service password encryption seperti sebelumnya itu tadi. Dan ya, pertanyaan di sini sudah habis dan sudah selesai semua dan sudah completion sudah 100%. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.